Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atma, senang sekali kami bisa menyapa kembali sahabat Atma semua di sore hari ini dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya Novi sebagai analis diklat di Atma Husada Mahakam akan menemani sahabat Atma semua berbicara tentang seputar akreditasi rumah sakit dan bagaimana nanti peningkatan kompetensi teman-teman dan diklat apa aja pasca Atma Husada ini diakreditasi gitu ya. Kami sudah menghadirkan narasumber kami dari Ditmutu PPSDM yang kami culik kami culik ya sahabat Atma ya di sela-sela kesibukan beliau sebagai asesor kami hari ini di unit diklat. Terima kasih untuk Nurse Dian Pancaningrum, sarjana keperawatan dan magister keperawatan, juga beserta Nurse Afriani Tinurbaya, sarjana keperawatan, magister kesehatan masyarakat. Halo, apa kabar narasumber kita yang masih fresh padahal perjalanannya cukup jauh karirnya di Jakarta. Monggo kami boleh dong silakan untuk memperkenalkan diri. Mana sih yang tadi Ibu Dian dan mana sih yang Ibu Apri gitu. Monggo silakan. Dimulai dari Ibu Dian silakan. Halo sahabat Atma. Dengan Ibu Perkenalkan, nama saya Dian Pancaningrum. Saya berasal dari institusi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Demikian. Terima kasih Ibu. Lanjut monggo. Halo sahabat Atma semuanya. Perkenalkan, saya Afriani. Saya juga sekarang di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Begitu. Terima kasih Ibu Dian. Kita sapa anak akrabnya Ibu Dian dan Ibu Afri ya. Baik sahabat Atma, tema kita pada hari ini sekali lagi adalah tentang seputaran yang memang hot newsnya kita kali ini, pelataran sehat gitu ya, nggak jauh-jauh dari itu ya Bu, kalau akreditasi lembaga juga. Nah, apakah itu kita boleh langsung menanyakan apa saja, terutama ini bukan hari ini Atma Husada untuk lembaga diklatnya mulai dinilai nih ya. Kemudian kira-kira apa yang perlu kami persiapkan berikutnya? Apa yang perlu dipersiapkan oleh tim diklat Atma Husada untuk pasca akreditasi? Begitu dari Ibu Dian, kami persilahkan lebih dulu. Ya, terima kasih Bu Novi. Ya, sahabat Atma, jadi terkait dengan hari ini kami berdua ya, saya dan Bu Afri telah melakukan penilaian terkait dengan akreditasi lembaga pelatihan. Jadi tadi pertanyaannya adalah apa-apa yang harus dipersiapkan ya dalam setelah akreditasi lembaga ini terakreditasi begitu ya. Yang pertama adalah mungkin yang tidak jauh adalah penguatan daripada lembaga diklat ini sendiri ya, dari sisi internal ya, terutama dari sisi SDM, karena tanpa SDM kita tidak bisa melakukan pergerakan apapun ya. Terutama di sini yang kita soroti adalah terkait dengan penguatan daripada tenaga sistem informasinya. Terkait dengan hal tersebut, setelah lembaga ini terakreditasi, kami akan memasukkan 1-2 pimpinan daripada lembaga masuk di dalam WAG Forkom akreditasi lembaga ya. Gitu. Terima kasih Bu. Untuk Ya. kemudian disitulah tepatnya untuk curah pendapat terkait dengan apa-apa yang terjadi, kendala-kendala apa yang terjadi ya terkait dengan penyelenggaraan pelatihan tentunya. Dan di situ juga Bapak Ibu bisa juga berkeluh kesah ya, bahasa saya ya, terkait dengan penetapan daripada SKP. Karena memang pada prinsipnya untuk pengusulan SKP kita usulkan 3 bulan sebelumnya, 3 bulan ya, 30 hari, 30 hari ya. Jadi 1 bulan sebelum Sesuai janji layanannya nggak Bu? Ya, 1 bulan sebelum pelaksanaan pelatihan atau penyelenggaraan peningkatan kompetensi. Namun
pada berjalannya situasi karena memang penilaian SKP ini dinilai oleh tim ya, tim yang berasal daripada kolegium, sehingga ada beberapa yang mungkin kendala-kendala yang terjadi di dalam prosesnya, sehingga lembaga bisa ikut berpartisipasi atau berdiskusi di forum tersebut. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam rangka penguatan peningkatan kompetensi SDM kesehatan ya, kita juga perlu melihat kebutuhan akan pelanggan. Jadi sekiranya pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan ya untuk di wilayah khususnya Kalimantan Timur ini ya. Kami berharap bahwa dengan terakreditasinya lembaga pelatihan RSJD Atma Husada ya, Mahakam menjadikan peluang bagi tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang akan mengikuti pelatihan. Jadi tidak perlu lagi untuk jauh-jauh ke Jakarta atau ke yang lain, karena di sini sudah ada lembaganya, memudahkan. Seperti itu. Mungkin Bu Afri ada masukan tambahan? Silakan Bu Afri. Menambahkan mungkin ya. Jadi karena memang di instrumen akreditasi ini kan memang kita ada penyederhanaan yang ada simplifikasi instrumen, tapi nanti kedepannya kita akan memperkuat terkait monitoring dan evaluasi dari penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan itu sendiri. Jadi mungkin sering-sering update di NSPK atau kebijakan terbaru di Kementerian Kesehatan. Jangan sampai mungkin lalai terhadap itu jadinya kena teguran begitu. Jadi ya update nanti ada yang seperti Bu Dian tadi sampaikan, kan ada forum komunikasi. Biasanya di situ akan update lah terkait kebijakan apa yang terbaru, jadi itu dipelajari kayak ketentuan terkait flyer, ketentuan terkait apapun itu bisa dipelajari, jadi pada saat penyelenggaranya tidak menyalahi aturan. Itu aja sih. Siap. Berarti note untuk kami, hati-hati ya, ternyata ada warningnya juga ya Ibu. Iya, betul. Tapi terima kasih juga pada Ibu Dian tadi sudah memberi informasi bahwa nanti ada pejabat kami yang juga dari lembaga yang sudah terakreditasi masuk dalam forum ya Bu. Berarti bisa kami tunggu untuk follow up-nya terkait dengan hal ini. Dan sahabat Atma, kita tadi barusan mendengar bahwa ternyata khusus untuk lembaga kita setelah nanti terakreditasi ini peluang besar gitu ya Bu, bahwa kita punya bangsa pasar gitu ya ceritanya ya, kita bisa jualan lah kasarannya gitu, bawa pelatihan dan bukan hanya sekupnya di bidang jiwa gitu Ibu. Betul. Jadi boleh semuanya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Dan juga tadi Ibu Afri menyatakan ada monef lembaganya, mudah-mudahan ini juga apa saja komponen yang di monef Bu, mungkin juga boleh ada instrumen monefnya tentunya yang boleh di-share ke kami gitu ya Bu, ke lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi maksud kami. Ya, sebenarnya monefnya tidak hanya dari instrumen itu saja Bu, tapi bisa dari umpan balik dari pengguna jasa atau umpan balik dari peserta. Itu bisa jadi salah satu karena memang untuk kita melakukan monef kan terbatas untuk secara anggaran ya Bu, SDM juga. Jadi itu salah satu dari seperti tadi yang pengguna jasa, peserta pelatihan yang di sini pasarnya itu yang Ibu selenggarakan, tingkatkan kompetensinya itu makanya perlunya untuk menjaga mutu dari pelatihan itu sendiri gitu sih Bu. Karena penilaian dari mereka penting. Baik. Berarti juga nanti ada kaitannya sama tim audit kami internal ya Bu Dian, kembali ke Bu Dian mungkin karena memang Ami juga punya peranan penting tentunya. Betul sekali. Ya. Terima kasih Ibu. Dan Bu, untuk peluang seperti ini apakah kami juga punya peluang tadi untuk sampai nasional atau bahkan internasional gitu Ibu Dian atau Ibu Afri? Monggo tanggapannya.
Nah, terkait dengan peluang untuk menyelenggarakan pelatihan atau kegiatan peningkatan kompetensi lain ya berskala internasional, itu akan bisa dilaksanakan apabila lembaga pelatihan mendapatkan nilai A gitu. Oh, Jadi keunggulan di atau note ya sahabat ya, Atma, kita berdoa barengan nih. Ya, mudah-mudahan kita gemuk ya istilahnya ya. Nggih. Monggo monggo. Bu. intinya adalah ketika mendapatkan nilai di strata A, jadi strata A itu dimulai dari nilai 89 ini ya. Jadi lembaga bisa menyelenggarakan kegiatan berskala internasional. Jadi memang seperti yang Ibu Direktur tadi pagi sampaikan bahwa sepertinya lembaga diklat ini terlihat kurang penting atau tidak penting ya. Iya, Tapi padahal sebenarnya lembaga diklat ini adalah garda utama dalam rangka peningkatan kompetensi bagi para SDM kesehatan. Investasi mahal ya, investasi Bu, mahal, untuk SDM, betul. ya. Terutama untuk SDM internalnya dulu ya. Iya. Nah, kami berharap bahwa nanti ketika lembaga sudah terakreditasi, kita tidak hanya berpikir untuk internal maupun lingkup daripada Kaltim saja. Iya. Jadi bisa seluruh lingkup Indonesia atau internasional bila memang nanti lembaganya terakreditasi dengan strata A. Siap. Gitu ya. Ada tambahan dari Wafri? Cukup sih ya, memang kalau tadi yang seperti Bu Dian sampaikan untuk yang status yang terakreditasi A itu membuka peluang besar sekali buat pasti untuk institusi lain terutama yang belum terakreditasi akan mengadakan kerjasama karena ruang lingkupnya besar Bu, gitu, bisa melaksanakan pelatihan, melaksanakan workshop, melaksanakan seminar, webinar untuk semua pelatihan atau jenis peningkatan kompetensi lainnya. Jadi terbuka peluang yang besar untuk membuka kerjasama dengan institusi lain, terutama yang belum terakreditasi. Dan itu ada di pelataran sehat juga Bu untuk internasionalnya ya. Iya. Dibuka. Oh, mantap lah. Dan tentunya SKP-nya akan lebih dari yang nasional, lebih besar. Lebih besar. Siap, Ibu. Baiklah. Baik sahabat Atma, kita boleh dong bersiap-siap, monggo kita berdoa bareng-bareng ya, menunggu waktu 2 minggu sampai 3 minggu sampai 30 hari ke depan, mudah-mudahan lembaga lembaga kita Diklat Atma Husada ini mendapatkan strata A yang juga SDM-nya boleh dong mempersiapkan diri. Nanti kita menjadi narasumber-narasumber di event-event internasional. Mudah-mudahan, yuk amin gitu ya. Terima kasih narasumber kita yang luar biasa. Mohon maaf menculik waktunya sebentar. Monggo sebelum kami tutup boleh dong kita closing statement dulu dari kedua narasumber kita, Nurse Dian dan Nurse Afri. Silakan. Ya, dari saya ya, berharap lembaga ini terakreditasi sesuai dengan harapan ya, sehingga kegiatan terkait dengan peningkatan kompetensi ya maupun pelatihan dapat diselenggarakan tidak hanya di lingkup nasional tapi internasional. Mudah-mudahan. Monggo Nurse Afri. Ya, harapan saya ya yang terbaik buat RSJD Atma Husada untuk memberikan pelayanan yang terbaik juga, menjaga kualitas dari SDM tenaga kesehatan, tenaga medis tentunya. Siap. Terima kasih sahabat Atma, juga sebagai promosi kesehatan di kami punya hotline service di nomor 0811 5878 787. Silakan diakses, ada pelayanan-pelayanan dengan berbagai fitur juga yang bisa sahabat Atma nikmati. Demikian bincang-bincang santai kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Novi boleh undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sehat jiwa dan raga untuk sahabat Atma semua. Salam. Salam sehat.